قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah kejadian yang cukup membuat kita ini merasa miris kaum muslimin, ya. Dan ini terkait dengan sosok orang yang saat ini masih hangat menjadi perbincangan kaum muslimin, seorang Gus, ya. Agus Miftah alias Taim kaum muslimin. Ya, kita melihat video yang satu ini pasti miris kaum muslimin. Ada seorang pelajar, seorang santriwati yang bertanya kepada Miftah, kenapa Miftah ini kok omongannya kasar? Padahal Miftah ini kan kiai, ya. Kok omongannya masih kasar? Dan ternyata jawaban Miftah itu sangat mengejutkan kaum muslimin. Dianggap santriwati ini ya sama dengan orang-orang yang ada di tempat-tempat yang nggak bener, yang nakal-nakal, yang biasa dihadapi oleh si Miftah. Ya. Jawaban Miftah terhadap santriwati tersebut, ya, itu sangat mengejutkan kaum muslimin. Ketika dikatakan oleh santriwati, ya, Gus Miftah ini kan kiai, pimpinan pondok pesantren, ya, kok ucapannya masih kasar itu kenapa? Dan kata Miftah, karena yang saya hadapi itu adalah orang-orang seperti kamu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Nah, kan Gus Miftah ini kan seorang kiai. Nah, prinsip Gus Miftah ini kok masih ngomong kasar itu gimana? Soalnya sing tak hadapi rupa-rupa kaya awakmu. Nah, jadi begini dok. Likuli makol makom walikuli makom makol. Paham ya? Ora paham rupamu. Tempat itu ada wadahnya, wadah itu tempat itu ada omongannya, pendapatnya, pendapat itu ada wadahnya, kira-kira begitulah. Lah, saya bilang begini, kebiasaan saya ngomong agak nggak enak itu sengaja untuk membuat saya dekat dengan kawan-kawan saya kaum marginal. Jadi dulu itu saya pernah pak ngaji yang dibaca ayat hadis pak, mereka langsung bilang sama saya, Gus besok nggak usah ngaji aja ya, pusing kami dengar kayak gitu gitu. Maka kemudian satu, yang kedua, saya pernah dikritik sama orang gara-gara saya salaman sama mbak-mbak PSK, salaman sungkem sama saya selesai ngaji, bukan muhrim kok salaman dan lain sebagainya. Bapak ibu tahu alasannya apa? Dulu bu, gara-gara saya nggak mau salaman, mereka memutuskan tidak mau ngaji. Nggak usah ngaji, kiainya sok suci, modar aku. Saya kalau dalam bahasa usul fikih itu ada bahasa akhafud daruren, ngambil darurat yang lebih ringan. Saya mendingan salaman, menerima salaman mereka, tapi mereka mau ngaji, daripada saya tidak salaman, mereka tidak mau ngaji. Lah bahasa saya loh, itu terbiasa dengan ketemu mereka. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya ngaji 23 tahun bersama mbak-mbak di sana, nggak sekalipun saya di hadapan mereka memanggil lonte, nggak akan mungkin. Bagaimana saya menghormati mereka? Kalau gini kan saya cuma action saja, kan nggak mungkin saya pengajian di Sarkem mbak-mbak lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin loh, jelas nggak mungkin gitu loh. Saya mbak-mbak yang saya hormati, yang saya cintai. Kalau kamu tahu keseharian saya sama istri saya boso, belum tentu guru-gurumu boso sama bojone, aku boso loh. Saya itu sama santri aja boso. Kenapa? Saya bilang begini, salah satu kegagalan dakwah itu kadang-kadang karena adanya jarak antara kiai dengan jamaah. Kalau saya jamaah berani nyelekop, berani ngelok, saya malah seneng. Sehingga kemarin saya skripsi terakhir itu di Unusul Pak Joko. Coba nanti kalau jadi buku jenengan cari ya. Saya mempunyai metodologi mengajar namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Al-Mizah itu apa bu? Fun learning. Jadi saya punya konsep transfer value itu dengan dua cara. Bahwa value itu bisa diterima oleh siswa didik dengan cara yang baik ketika value itu isinya dua, edukasi dan rekreasi. Edukatif dan rekreatif. Coba saya mau tanya sama adik-adik, kalau kamu diajar sama guru yang guala sama guru yang mempunyai selera humor, kira-kira kamu lebih suka yang mana? Selera humor.
Astagfirullahaladzim. Ya, Miftah ini sangat terlihat orang yang nggak ngerti ilmu tauhid kaum muslimin. Nggak ngerti ilmu tauhid. Nggak ngerti syariat Islam. Dia bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Sumpah tertinggi seorang muslim itu hanya demi Allah. Lillah, billah, tallah. Nggak ada demi Rasulullah. Nggak ada. Ini sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ya Allah, Miftah, Miftah. Dan kami sangat kasihan dengan santriwati tadi kaum muslimin ya. Dia itu kan ada kegelisahan di dalam hatinya ketika melihat video-videonya si Miftah. Di dalam hatinya bertanya-tanya, Miftah ini kan kiai, kok bisa masih mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor. Dan jawaban Miftah kaum muslimin, ya Allah. Dia mengatakan apa? Ya karena yang saya hadapi ya wajah-wajah seperti kamu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini kan wajah-wajah anak pelajar. Ya. Kok bisa-bisanya Miftah mengatakan alasan dia mengeluarkan perkataan-perkataan kasar ini karena yang dihadapi seperti santriwati ini kaum muslimin. Jadi santriwati ini sama dengan yang ada di Sarkem. Sama dengan yang kata Miftah. Ya Allah, coba kita lihat video-video si Miftah kaum muslimin ya. Artinya santriwati ini ya disamakan dengan orang-orang seperti ini kaum muslimin. Itu es tehnya masih nggak mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Cara menyiarkan. Baik pemirsa, masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya. Iya. Cocok buatan Beb. Cocok. Omong ngono, cepet. Pondok ora aji paling tidak karo kuburan. Tak kandani sih. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh desahane iya. Ayo, Mbak. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kayak ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos. Baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya lah bener. Selamat ngomong polos. Ayo dong. Bib nanti buat ya Bib. Yo, sewet baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan sholawatnya apa? Rasa aku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh. Tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran ya dites. Iya. Nah kaum muslimin, artinya santriwati tadi kaum muslimin disamakan dengan orang-orang seperti tadi kaum muslimin oleh si Miftah. Padahal orang-orang yang tadi kalau secara penampilan juga ya orang-orang yang nggak buruk kaum muslimin ya. Tapi diperlakukan seperti itu sama si Miftah. Coba kaum muslimin, apa Anda ikhlas ketika ada adik Anda, kakak Anda yang perempuan, ibu Anda, atau keluarga Anda yang perempuan lah, yang kemudian sama Miftah diperlakukan seperti itu? Dengar-dengar itu suara kakaknya ini, suara adiknya ini, suara ibunya ini. Suaranya enak, apalagi desahannya. Apa perasaan Anda ketika ada keluarga Anda seperti itu kan? Atau mungkin bagaimana perasaan Anda ketika anak Anda tiba-tiba di hadapan Anda ada yang mengatakan, waduh Pak, suara anak antum Pak enak banget Pak, apalagi desahannya. Oh ya Allah ya Rob, nggak kebayang kaum muslimin, nggak kebayang. Ya, cuma orang-orang yang nggak waras yang kemudian menganggap itu guyonan. Cuma orang nggak waras kaum muslimin, ya, nggak waras. Apalagi itu tadi seorang santriwati, ya, disamakan dengan orang-orang yang disebut Miftah goblok, disebut Miftah seperti tadi, ya. Suaranya enak, ya, apalagi desahannya. Dan ketika perempuan tersebut ya mencoba mengalihkan pembicaraan, waduh Gus, saya ini masih polos. Lah kok malah ditambah lebih dalam lagi. Ya laki-laki suka yang polos, baik polos orangnya maupun polos tubuhnya. Ya Allah ya Rob. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini penceramah kiai seperti ini kaum muslimin. Kiainya NU ini kaum muslimin. Astaghfirullahaladzim. Dan tadi kata Miftah ketika menjelaskan ya, dia di Sarkem nggak pernah menyebut orang-orang di Sarkem itu lonte. Tapi di luar nyebut Yati Pesek sebagai ya sama seperti itu. Bersyukur Mbok De, kamu itu jelek, makanya kamu jadi sinden. Kalau cantik kamu jadi lonte. Aku bersyukur Budayati elek. Mila jadi sinden. Layu jadi lonte tadi.
Tuh kaum muslimin ya, Miftah mengatakan bahwa ketika ngaji di Sarkem nggak pernah nyebut ya penghuni Sarkem itu lonte. Tapi orang di luar yang bukan lonte disebut sama Miftah lonte. Coba, waras apa nggak waras seperti itu kaum muslimin? Kalau bagi kami nggak waras kaum muslimin ya. Dan tolong difahami kaum muslimin ya. Ketika saya menyampaikan perkataan-perkataan yang sama seperti si Miftah, ini supaya jelas. Ya, supaya jelas. Selama tidak melanggar aturan YouTube, maka akan kami sampaikan sejelas-jelasnya. Ya. Dan beberapa kali, ya, ternyata perkataan ini lolos. Ya. Jadi, ya kami sampaikan apa adanya, supaya nggak samar-samar, supaya jelas. Ya. Dan, ya sebenarnya kalau Miftah tidak menyebut lonte terhadap penduduk Sarkem, ya, tapi bagi kami, video si Miftah ketika pengajian di Sarkem itu ya lebih parah dari kata-kata lonte itu tadi kaum muslimin ya, sampai mengatakan apa ya, metal itu mental apa mental tahlilan apa ya, tapi bukan mental yang kedua kata dia, memeknya gatal katanya. Yang seperti itu kan lebih kasar kaum muslimin, lebih buruk daripada Miftah mengatakan kata lonte kaum muslimin. Yang seperti itu lebih parah kaum muslimin. Bahkan sampai Miftah mengatakan apa? Saya dugem ya, duduk gemetar. Yang gemetar apanya ya? Yang gemetar hatinya, masa titiknya katanya. Itu ngomong di hadapan perempuan dewasa ya, sampai mengatakan memeknya gatal itu di hadapan perempuan dewasa kaum muslimin. Ya Allah Miftah. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini jadi bukti kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan bagi para pendukung Miftah ya. Mudah-mudahan mereka sadar, akal sehat dan kewarasannya bisa kembali. Kita lihat dulu videonya kaum muslimin. Kan aku dugem. Duduk gemetar. Kok gemetar apane atine goblok. Mosok yo titite iki lho. Ini kan sekarang Sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Astagfirullahaladzim ya. Jadi Miftah nggak manggil penduduk Sarkem sebagai lonte kaum muslimin, tapi perkataannya seperti itu ya. Yang lonte tidak dipanggil lonte, tapi perkataannya sebenarnya juga lebih dalam, lebih mengenal lah. Ya. Diajak berbicara sudah ke arah sana. Ya. Sedangkan yang di luar, yang bukan lonte, disebut lonte sama Miftah. Dan ini jelas-jelas orangnya sudah menyampaikan sakit hati disebut Miftah seperti itu kaum muslimin ya. Lonte saja disebut lonte, itu sakit hati kaum muslimin, apalagi yang bukan gitu loh. Ya. Jadi ya kalau Miftah mengeluarkan perkataan-perkataan seperti ini ya, karena yang dihadapi adalah orang-orang yang kata Miftah seperti santriwati tadi. Artinya santriwati tadi apa bedanya dengan orang-orang ini kaum muslimin? Apa bedanya sama penduduk Sarkem? Dan orang tua santriwati tadi kaum muslimin, kalau sampai masih mengizinkan anaknya mendengarkan ceramah Miftah, apalagi sampai mendatangi majelis Miftah, berarti ya nggak waras ya. Dan kata Miftah ya, ngaji di Sarkem ya, metode ngajinya Miftah nggak membacakan ayat, nggak membacakan hadis, karena itu katanya metode dakwahnya. Karena kalau menyampaikan hadis, menyampaikan ayat ya, besoknya katanya nggak usah ngaji lagi, nggak diundang lagi, makanya ngajinya ngawur ya. Ngajinya ngawur lah. Kalau ngaji nggak nyampaikan Al-Quran, nggak nyampaikan hadis lah, terus yang disampaikan apa? Sedangkan syariat Islam itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Kalau nggak nyampaikan ayat Al-Quran, nggak nyampaikan hadis, yang disampaikan apa? Makanya kalau kita dengar ceramahnya isinya ya, STM masih, ya ditol goblok. Seperti itu kaum muslimin. Ya, woi kamu, woi sampai mengatakan yang cok lah, yang apalah. Ya perkataan-perkataan yang nggak bener kaum muslimin dikeluarkan akhirnya. Karena nggak menyampaikan Al-Quran, nggak menyampaikan hadis. Ditambah pula si Miftah mengatakan apa? Ya, saya salaman dengan perempuan-perempuan itu, penghuni Sarkem itu, ya, karena itu metode pendekatan supaya mereka mau ngaji. Ini kan namanya prinsip
orang jahil. Prinsip orang jahil. Ini prinsipnya seperti lilin. Ya, niatnya menerangi orang tapi dirinya terbakar. Prinsipnya seperti lilin. Dia melanggar syariat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang yang menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Itu dengan ancaman yang luar biasa. Tapi si Miftah nggak peduli. Yang penting orang mau ngaji. Sementara ngaji sama Miftah nggak nyampaikan Al-Quran, nggak nyampaikan hadis. Dan ada, Miftah menyampaikan sendiri, ya, bahwa ada bos klub malam yang ngaji selama 17 tahun sama Miftah, yang nggak ada gunanya. Ya tetap jadi bos klub malam dan klub malamnya semakin besar. Ya coba. Ya memang nggak akan ada gunanya kalau ngaji nggak nyampaikan ayat, nggak nyampaikan hadis. Lo ngaji loh. Orang ngaji itu sumbernya ya dua, Al-Quran, hadis. Lah kalau nggak nyampaikan Al-Quran, nggak nyampaikan hadis, yang disampaikan apa? Ini kan, ya Allah ya Rob. Kok ya masih ada yang anggap yang seperti ini aset bangsa. Disebut sebagai ulama yang luar biasa. Ini pada kemana isi kepala mereka itu yang mengatakan seperti itu? Aset bangsa dari mana? Ulama dari mana yang seperti ini? Ya, ngaji nggak nyampaikan Al-Quran, nggak nyampaikan hadis. Ya, yang jelas saja mau ngaji sampai ratusan tahun, ya nggak akan paham syariat Islam. Wong pengajian yang disampaikan ayat Al-Quran, yang disampaikan hadis saja, orang kadang-kadang masih ngelanggar. Lah ini nggak disampaikan ayat Al-Quran, nggak disampaikan hadis. Orang yang mondok pesantren bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun, yang disampaikan Al-Quran, hadis, bukan Al-Quran, hadis saja. Perkataan para ulama, semua disampaikan, kitab-kitab dikaji. Keluar dari pondok pesantren nggak menjamin jadi orang yang bertakwa. Apalagi nggak nyampaikan Al-Quran, nggak nyampaikan hadis. Mau 17 tahun lebih pun ya nggak akan ada gunanya. Makanya 17 tahun ngaji, bos klub malam tetap menjadi klub malam terbesar di Jogja. Ya, itu kan nggak ada gunanya namanya. Jadi kalau orang tua santriwati tadi, ya kalau masih mengizinkan anaknya mendatangi majelis si Miftah, ya berarti ya sama nggak warasnya ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Jelas nggak mungkin gitu loh. Saya mbak-mbak yang saya hormati, yang saya cintai. Kalau kamu tahu keseharian saya sama istri saya boso. Belum tentu guru-gurumu boso sama bojone. Aku boso, Nduk. Saya itu sama santri aja boso. Karena apa? Saya bilang begini, salah satu kegagalan dakwah itu kadang-kadang karena adanya jarak antara kiai dengan jamaah. Kalau saya jamaah berani nyelekop, berani ngelok ke saya malah seneng. Sehingga kemarin saya skripsi terakhir itu di Unusula Pak Joko. Coba nanti kalau jadi buku jenengan cari ya. Saya mempunyai metodologi mengajar namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Al-Mizah itu apa Bu? Fun learning. Jadi saya punya konsep transfer value itu dengan dua cara. Bahwa value itu bisa diterima oleh siswa didik dengan cara yang baik ketika value itu isinya dua, edukasi dan rekreasi. Edukatif dan rekreatif. Coba saya mau tanya sama adik-adik, kalau kamu diajar sama guru yang gualak sama guru yang mempunyai selera humor, kira-kira kamu lebih suka yang mana? Selera humor. Maka di sini yang sering guyon namanya siapa? Pak Pri. Oh, Pak Pri. Pri diwangi. 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 Oh, sing rupane lucu kayak. Ha, kayak Pak Pri. Bener Pak Pri. Tak rupane kayak Bu Nawas kok lucu aja. Lah guru sing paling galak sapa? Pak Budi. Pak Budi. Ah Budi. Endi wangi Bud diwangi. Oh iki. Kowe kelakon kowe, semua pelajaran Pak Budi remedi kowe kaya. Ya harus ada yang lucu, ada yang galak. Kalau Imam Abu Hasan Asadili pernah bilang begini, kalau kamu punya guru, gurumu nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Masuk guru nggak merengut gitu. Lah saya mencoba begini, ketika saya ngaji itu halus Pak Budi, itu jamaah malah ngantuk gitu. Coba lihat sekarang kamu lihat, kalau pengajian sama Gus Miftah itu Nduk, mbok sampai jam berapa sak kesel kuwi lho. Mereka nggak mau berhenti. Karena apa? Karena merasa ada kedekatan. Contoh begini, sampai hari ini saya mengislamkan ratusan orang lebih. Ratusan orang yang masuk Islam melalui saya. Rata-rata mereka ketika saya tanya, kamu kenal Islam enggak? Enggak.
kayak orang Prancis, orang Jerman, orang Belanda. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Jawaban mereka apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu asik, enjoy, relax dan menyenangkan. Sehingga mereka masuk Islam tanpa saya minta kepada mereka. Nah, kaum muslimin ya, kata Miftah ketika ngaji di Sarkem ya, maka dia nggak pernah ya mengeluarkan perkataan yang nggak benar ketika manggil jamaahnya. Ya, dia sebut ya mbak-mbak yang saya cintai, yang saya hormati itu dengan penghuni Sarkem. Sedangkan dengan orang yang jualan es teh, dengan tukang son, ya, dengan orang-orang yang lain, dengan jamaah-jamaah yang umum, ya, digoblok-goblokkan, ya, kemudian dilontarkan perkataan-perkataan yang ya, yang seperti kita simak tadi lah kaum muslimin, ya, yang seperti itu, ya. Ini kan namanya ya kejahilan yang nyata kaum muslimin, ya, kegoblokan yang nyata kaum muslimin. Ini kan nggak ngerti, ya, nggak ngerti kalimat yang dia ucapkan sendiri di awal tadi kaum muslimin, ya. Di awal tadi kan Miftah mengatakan apa? Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun, ya. Setiap tempat pasti ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan itu ada tempatnya. Ya, setiap tempat itu ada kata-kata yang pas, ada kata-kata yang tepat ketika disampaikan di tempat tersebut. Dan di setiap tempat, ya, lain tempat ada lain perkataan yang harus kita pakai. Ya, ada kata-kata yang tepat untuk disampaikan di tempat tersebut. Ya, nggak sama antara kita berbicara dengan orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Kalau dengan orang yang tidak berpendidikan, mungkin kita kosakatanya ya kita pilih dengan kosakata yang dipahami oleh orang awam. Nggak perlu kita pakai bahasa-bahasa majas, bahasa-bahasa balaghah, ya, bahasa-bahasa sastra. Nggak perlu, karena apa? Mereka nggak akan paham. Gitu loh. Mereka nggak akan paham. Dan kita harus tahu bagaimana kita memanggil, memposisikan, memperlakukan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tidak berilmu. Itu berbeda. Memperlakukan orang-orang yang ya yang ada di Sarkem dengan yang di luar Sarkem, masyarakat umum, tentu berbeda. Ya, tentu bagaimana? Ya, kita harus memperlakukan lebih baik orang-orang yang berprofesi umum, tidak seperti yang di Sarkem. Tapi Miftah ini kan terbalik, ya. Yang di Sarkem, ya, dia sendiri yang ngaku, ya, dipanggil mbak-mbak yang saya hormati, yang saya cintai. Tapi yang di luar, ya, disebut bersyukur Mbok De, kamu jelek, ya, kalau cantik kamu jadi lonte, ya. Ya Allah ya Rob, ini kan parah kaum muslimin. Dan yang seperti itu dianggap bercanda, dan metode bercanda itu lebih efektif untuk menyampaikan ilmu. Nah, kalau bercandanya seperti itu kaum muslimin, itu bukan bercanda yang benar, bukan bercanda yang baik, ya. Bercanda boleh, ya, boleh, tapi nggak boleh kita melanggar syariat Islam dengan alasan bercanda. Nggak bisa. Nggak diterima alasan bercanda tapi melanggar syariat Islam dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, mencela orang, ya. Mencela orang itu berdosa. Tapi apakah dengan alasan bercanda kemudian boleh mencela orang? Kan nggak boleh kaum muslimin. Dan kalau alasan Miftah dengan metodenya Miftah tersebut, ya, sudah mengislamkan orang, yang pertanyaannya kualitas orang yang diislamkan oleh si Miftah itu seperti apa? Itu yang jadi pertanyaan. Ya. Orang Islam ini nggak butuh kuantitas, yang dibutuhkan kualitas. Kuantitas kalau nggak berkualitas mau sebanyak apapun, kata Nabi Muhammad SAW, justru kondisi umat Islam itu lemah meskipun banyak, seperti buih di lautan. Itu loh, ya, seperti buih di lautan. Tapi biarpun sedikit, kalau berkualitas, coba lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika mereka berperang melawan orang-orang kafir, jumlah pasukan yang sedikit dari rombongan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat dibandingkan jumlah kaum muslimin. Karena apa? Karena kualitas mereka, kualitas keislaman mereka. Tapi kan Nabi Muhammad SAW ya sudah mewanti-wanti. Nabi Muhammad SAW mengatakan hampir-hampir orang-orang kafir itu nanti ya, saling mengajak untuk memerangi orang Islam. Sebagaimana orang yang akan makan saling mengajak, ya, rombongannya untuk makan di sebuah piring yang besar.
Jadi nanti umat Islam ini akan diserang habis-habisan oleh orang-orang kafir. Nggak berdaya sama sekali. Seperti orang sedang mengerumuni makanan. Ya. Dan kemudian sahabat bertanya, ya, apakah disebabkan jumlah kami pada hari itu sedikit, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak. Bahkan pada hari itu jumlah kalian banyak. Akan tetapi kalian itu seperti buih di lautan. Namanya buih di lautan. Itu sebanyak apapun, nggak punya kekuatan sama sekali. Terombang-ambing. Ya, terombang-ambing oleh ombak. Ombak ke kiri, dia ke kiri. Ya, ombak ke kanan, dia ke kanan. Ya, ombak menerjang, ya dia selesai, buyar dan sebagainya. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan rasa gentar, rasa takut dari dada musuh-musuh kalian, dari dada orang kafir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kepada kalian wahan. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, wamal wahan, apa wahan itu? Kata Nabi Muhammad SAW, wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Jadi jumlah yang banyak itu, ya, sekedar jumlah yang banyak tapi tidak berkualitas, itu bukan kemajuan Islam, tapi kemunduran Islam. Karena semakin banyak bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Semakin lemah. Ya meskipun kita juga bersyukur, kita akui ada orang yang masuk Islam, ya, secara zohirnya Islam, ya. Akan tetapi itu tadi kaum muslimin, Islam kalau tidak berkualitas, itu nggak ada gunanya kaum muslimin. Justru orang-orang Islamnya Islam yang nggak jelas, ya, pemahamannya sesat dan menyesatkan, itu bukan berpihak kepada Islam, tapi justru orang-orang seperti itu yang nyerimpeti syariat Islam. Ketika syariat Islam ingin didirikan, mereka yang nggak setuju, ya, nggak setuju. Kan aneh kaum muslimin, orang Islam tapi nggak setuju ketika syariat Islam ditegakkan. Loh, ini kan lucu kaum muslimin. Orang Islam tapi nggak setuju ketika syariat Islam diterapkan. Ini kan konyol sebenarnya kaum muslimin. Ya, artinya apa? Dia nggak ngerti syariat Islam. Bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu nggak akan menzolimi siapapun. Hatta orang kafir pun nggak akan dizolimi. Jangankan orang kafir yang bentuknya manusia. Ya, di dalam Islam menyakiti hewan, menyakiti tumbuhan tanpa hak, itu saja tidak dibenarkan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin, bukan linnas saja, lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Apapun bentuknya, apapun makhluknya, ya. Ketika Islam diterapkan sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kemaslahatan bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Tapi kalau berbicara, ya, metode Miftah berdakwah tadi, ya, nggak menyampaikan ayat Al-Quran, nggak menyampaikan hadis, ya itu gimana mau paham tentang syariat Islam? Jangankan paham syariat Islam, sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam saja dibenarkan oleh Miftah, ya. Lalu bagaimana dengan murid-muridnya si Miftah? Ya, ingat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau gurunya yang nggak jelas, muridnya lebih parah lagi kaum muslimin, ya. Jadi kalau kita kembali di video Miftah tadi kaum muslimin, ya, ini sangat keterlaluan kalau Miftah menganggap bahwa, ya, santriwati tadi itu sama dengan orang-orang yang Miftah hadapi kaum muslimin. Kalau bagi kami perlakuan Miftah terhadap santriwati tadi ya sangat keterlaluan kaum muslimin. Bahkan kalau kita berpikir ya tentang si Miftah, ya, ini ada yang hampir terlewat tadi kaum muslimin, ya. Miftah mengatakan kalau dengan istrinya dia berkata lembut dan sebagainya. Ya berkata lembut dengan istrinya, tapi di hadapan umum istrinya ditoyor-toyor kepalanya seperti itu kaum muslimin. Ya itu kan nggak ada gunanya. Mau ngomong sesopan apapun, ya kalau perlakuannya nggak bener, itu kan nggak ada gunanya. Itu ya katakan hampir mirip dengan filosofi belangkon kaum muslimin, ya. Di depan halus, bagus, rata, tapi di belakang jendol, ya. Di belakang dongkol, ya. Di depannya halus deh, aku sayang kamu, cinta kamu dan sebagainya, ya. Padahal kelakuannya
nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan perkataannya kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.